Halo pemirsa setia VBusiness, jumpa dengan saya Alfred Kasih dalam program VBusiness Domestic Market Event Outlook periode 23 sampai dengan 27 Agustus 2021. Koreksi pasar keuangan dan berlanjutnya capital inflow. Ya, pasar investasi dalam negeri pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu. Di antaranya rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,5%. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi 2021 diperkirakan oleh Bank Indonesia tetap ada dalam kisaran proyeksi antara 3,5 sampai 4,3% akhir tahun ini. Sementara itu pada triwulan 2 2021 transaksi modal dan finansial mencatat surplus sebesar 1,9 miliar dolar AS dan ini menunjukkan terus terjadinya capital inflow ke pasar kita. Untuk korban virus, berita resmi terakhirnya di Indonesia sudah sekitar 3.950.000 orang terinfeksi dan 3.499.000 orang yang sembuh dengan tingkat kesembuhan tetap tinggi 88,6% dan 123.000 lebih orang yang meninggal. Untuk minggu berikutnya, isu antara perkembangan pandemi virus corona, proses pemulihan ekonomi dalam dan luar negeri ini akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari ini? Berikut detail dari VBusiness Domestic Market Review and Outlook periode 23 sampai dengan 27 Agustus 2021. Oke, kita mulai dengan pasar modal Indonesia. Indeks harga saham gabungan pada pekan lalu terkoreksi 1,77% secara mingguannya ke level 6.030. Ya, ini pelemahan di minggu keduanya terpengaruh oleh sentimen regional yang negatif karena isu percepatan tapering dari The Fed dan naiknya wabah virus varian Delta di kawasan. Untuk IHSG berikutnya nampaknya kemungkinan akan berupaya meninggalkan area oversold-nya walau sentimen masih negatif. Rally ke mata uang rupiah pekan lalu juga terkoreksi 0,47% secara mingguannya ke level 14.452 rupiah per US dollar. Ini merupakan satu koreksi sampai ke level 3 minggu terendahnya di tengah penguatan mata uang dolar US karena prospek tapering dan juga sebagai safe haven aset. Sementara dolar global cenderung melaju kuat. Untuk minggu depan kemungkinan rupiah ini masih dalam koreksi. Ya, harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau naik terbatas secara mingguannya. Ini terlihat dari pergerakan turun yields obligasi pemerintah dan berakhir ke level 6,347% pada akhir pekan. Di tengah juga kembalinya aksi beli investor asing di pasar SBN. Sementara itu yields US Treasury terpantau cenderung turun pada minggu ini. Ya, pemirsa setia VBusiness, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pekan lalu memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,5%. Keputusan ini disebutkan sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan di tengah perakiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sementara itu realisasi PDB pada triwulan 2 tercatat 7,07% year on year-nya. Ini meningkat tajam dari kontraksi triwulan sebelumnya. Dan ini dipengaruhi oleh kinerja ekspor yang tetap kuat di tengah perbaikan konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah yang terus berlanjut. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2021 diperkirakan Bank Indonesia ada dalam kisaran proyeksi 3,5% sampai 4,3%. Sementara disampaikan, neraca pembayaran Indonesia triwulan 2 2021 tetap baik, sehingga mendukung ketahanan eksternal. Ini mengalami defisit rendah saja sebesar 0,4 miliar dolar AS ditopang oleh defisit transaksi berjalan yang tetap rendah dan surplus transaksi modal dan finansial yang berlanjut. Transaksi modal dan finansial pada triwulan 2 2021 surplus ditopang investasi langsung dan investasi portfolio dilaporkan Bank Indonesia sebesar 1,9 miliar dolar AS. Ini melanjutkan capaian surplus triwulan sebelumnya. Berdasarkan data transaksi 16 sampai dengan 19 Agustus, non-resident di pasar keuangan domestik melakukan beli neto capital inflow 3,5 triliun rupiah terdiri dari beli neto di SBN 1,7 triliun dan beli neto di pasar saham sebesar 1,7 triliun rupiah juga. Ya, perbaikan sejumlah indikator ekonomi ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sedang bergerak ke arah pemulihannya di tahun 2021 ini. Demikian pemirsa setia VBusiness, kita sudah menutup bersama VBusiness Domestic Market Review and Outlook periode 23 sampai dengan 27 Agustus 2021. Saya di sini Alfred Kasih, mohon diri sejenak semuanya, stay safe, stay healthy,
Salam Fibis.